Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Graciela Kisestio dengan NPM 25012010001. Saya berasal dari kelas B, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis mini project statistika bisnis yang berjudul Pengaruh Uang Bulanan Mahasiswa Terhadap Pembelian Baju Dalam Sebulan. Dengan dosen pengampu, Ibu Ratih Mukti Azhar, SPMM. Ini judul yang saya pakai, yaitu Pengaruh Uang Bulanan Mahasiswa Terhadap Pembelian Baju Dalam Sebulan. Yang kedua, analisis yang akan digunakan dan hipotesisnya. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode regresi linear sederhana, dengan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis penelitian, yakni dengan H0-nya, uang bulanan mahasiswa tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian baju dalam sebulan. Dengan H1-nya atau hipotesis alternatifnya, uang bulanan mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap pembelian baju dalam sebulan. Yang kedua, ada variabel penelitian, yaitu variabel independen atau X berisi uang bulanan mahasiswa. Dan variabel dependennya atau Y berisi pembelian baju dalam sebulan. Yang ketiga, ada teknik pengambilan data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan secara daring melalui Google Form kepada responden dengan kriteria mahasiswa yang menerima uang bulanan dan melakukan pembelian baju dalam sebulan. Yang pertama ada populasi dan sampel. Yang kedua ada teknik pengambilan sampel. Teknik yang digunakan yaitu purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan kriteria mahasiswa yang menerima uang bulanan dan pernah membeli baju dalam 1 bulan terakhir. Yang ketiga, ada instrumen pengambilan data. Instrumen pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan Google Form dengan pertanyaan sebagai berikut, yaitu nama lengkap berupa nama lengkap responden. Berikutnya, data variabel penelitian. Berikut adalah pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Yang pertama ada variabel X-nya, yaitu uang bulanan mahasiswa. Pertanyaannya, berapa jumlah uang bulanan yang Anda terima setiap bulan? Pilihan ke-1 ada 500, pilihan kedua ada 800, pilihan ketiga 1 juta, pilihan keempat ada 1.500.000, dan pilihan kelima ada 2 juta. Untuk variabel Y-nya, yaitu pembelian baju dalam sebulan, berisi pertanyaan, berapa jumlah baju yang Anda beli dalam sebulan? Pilihan pertamanya ada 1, pilihan keduanya ada 2, pilihan ketiganya ada 3, pilihan empatnya ada 4, dan pilihan limanya ada 5. Lalu yang kelima ada jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner melakukan Google Form. Berdasarkan sifatnya, data dalam penelitian ini termasuk data diskrit, karena data yang dikumpulkan dinyatakan dalam bentuk jumlah atau frekuensi, seperti jumlah uang bulanan mahasiswa dan frekuensi pembelian baju dalam 1 bulan. Data tersebut dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga dapat diolah dan dianalisis secara statistik. Nah, di sini ada data mentahnya, sebelah sini ada X, dan sebelah sininya merupakan Y. Data mentahnya, saya mengambil dari jawaban yang tertera di kuesioner. Lalu kita pencet spreadsheet-nya. Lalu muncul seperti ini. Tertera ada X dan Y-nya. Nah, selanjutnya, data ini saya olah melalui Start Kingdom. Kita buka web Start Kingdom-nya, lalu kita scroll sampai bawah. Lalu kita pilih yang simple linear regression. Nah, di sini kita masukin variabel X-nya dan variabel Y-nya. Nah, ketika sudah kita pindahkan ke dalam sini, akan berbentuk seperti ini. Nah, ini gambaran ketika sudah dimasukkan. Saya menghapus bagian RP dan titiknya agar data ini bisa diolah melalui Start Kingdom. Dan ini hasil data yang diperoleh. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan hubungan antara variabel Y dengan variabel X. Nah, berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, nilai R² atau R kuadrat itu 0,06996. Nah, nilai ini didapat dari mana sih? Nilai R itu diperoleh dari perhitungan sum of square regression dibagi sum of square total. Nah, bisa kita lihat di sini nilai-nilai masing-masingnya, maka kita masukkan ke dalam rumus dan muncullah hasil R kuadrat atau R square. Nah, arti dari nilai ini apa sih? Artinya, sekitar 6,996% atau 7% variasi pembelian baju dalam sebulan dapat dijelaskan oleh uang bulanan mahasiswanya. Sedangkan sisanya sebesar 93,004% atau 93% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi, seperti kebutuhan pribadi, tren mode, diskon, maupun pengaruh lingkungan. Berikutnya, ada koefisien korelasi tersebut. Nah, nilainya di sini 0,2654. Nah,
Arti dari nilai ini, yaitu menunjukkan bahwa adanya hubungan positif dengan tingkat kekuatan lemah antara uang bulanan mahasiswa dan pembelian baju dalam sebulan. Hal ini berarti bahwa semakin besar uang bulanan yang diterima mahasiswa, maka pembelian baju dalam sebulan cenderung meningkat, meskipun peningkatannya relatif kecil. Berikutnya ada standar deviasi residual. Nah, nilai dari standar deviasi residual ini sebesar 1,1463. Arti dari nilai ini menunjukkan besarnya rata-rata penyimpangan antara jumlah pembelian baju aktual dengan nilai pembelian baju yang diprediksi oleh model regresi. Lalu, yang kedua ada persamaan regresi nilai sederhana. Nah, berdasarkan analisis, diperoleh persamaan regresi nilai sederhana sebagai berikut, yaitu Y topi sama dengan 1,5643 ditambah 6,268E min 7X. Nah, nilai ini sama dengan aja seperti 0,0000006268X. Kenapa bisa seperti ini? Karena 6,268 dikali 10 pangkat min 7. Nah, hasilnya akan seperti ini secara desimal. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai positif, yang menunjukkan bahwa peningkatan uang bulanan diikuti dengan peningkatan pembelian baju dalam sebulan. Namun, besar koefisien regresi yang relatif kecil menunjukkan bahwa pengaruh yang dihasilkan masih tergolong lemah. Ya, senilai 0,00006268. Nah, arti dari nilai ini, ya, setiap kenaikan satu satuan uang bulanan, berapapun rupiah itu, 1 rupiah, akan meningkatkan pembelian baju dalam sebesar 0,00006268. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uang bulanan memiliki pengaruh yang sangat lemah terhadap pembelian baju dalam sebulan. B0-nya itu memperoleh nilai 1,5643. Nah, arti dari nilai ini apa sih? Artinya, apabila uang bulanan mahasiswa bernilai 0, maka pembelian baju tetap akan diperkirakan sebesar 1,5643. Berikutnya, ada uji kelayakan atau goodness of it. Nah, di sini, uji F yaitu F1,63 memperoleh nilai 4,7389 dengan p-value 0,03324. Nah, arti dari nilai ini apa sih? Arti dari nilai ini, karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Ini menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dan layak digunakan. Nah, berikutnya ada uji T, yaitu dengan T itu 2,1769 dengan p-value 0,03324. Nah, karena di sini p-value kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa uang bulanan mahasiswa berpengaruh secara signifikan terhadap pembelian baju dalam sebulan. Residual normality. Nah, di sini berdasarkan uji Shapiro-Wilk diperoleh p-value sebesar 0,0552. Nah, karena di sini p-value-nya lebih dari 0,05, maka residual berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Untuk outliers, di sini hasil pemeriksaan residual menunjukkan bahwa tidak adanya data outliers, karena tidak ada residual yang melewati batas lebih dari 3 standar deviasi. Dengan demikian, data layak digunakan secara regresi. Kesimpulannya di sini, berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana yang telah dilakukan terhadap 65 responden, dapat disimpulkan bahwa uang bulanan mahasiswa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembelian baju dalam sebulan. Hal ini dibuktikan melalui uji T dan uji F yang menunjukkan nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikasi 5%, sehingga hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Meskipun demikian, kekuatan hubungan antara kedua variabel tergolong lemah, yang tercermin dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,2645 dan nilai koefisien determinasi sebesar 7%. Artinya, uang bulanan hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi perilaku pembelian baju mahasiswa, sementara sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar model penelitian. Selain itu, model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi statistik, ditunjukkan oleh residual yang berdistribusi normal dan tidak adanya outliers dalam data. Dengan demikian, hasil analisis dapat dipercaya dan model regresi dapat digunakan sebagai alat analisis hubungan antara uang bulanan mahasiswa dan pembelian baju, meskipun tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar dalam menjelaskan perilaku konsumtif mahasiswa secara menyeluruh. Kita dapat melihat hasil dari analisis regresi yang divisualisasikan dalam bentuk line feedback. Grafik ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana variabel X mempengaruhi variabel Y, serta seberapa akurat model prediksi yang kita gunakan. Di sini ada titik-titik berwarna biru. Nah, titik-titik ini mewakili data aktual atau kondisi nyata di lapangan. Dan untuk titik-titik hijau dan garis hitam ini merupakan estimasi atau hasil prediksi dari model kita. Garis hitam ini adalah garis tren yang berusaha narik rata-rata terbaik dari seluruh data. Nah, jika kita perhatikan nih, arah garis-garis ini bergerak dari kiri ke kanan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua variabel. Artinya, setiap kali nilai X mengalami kenaikan,
menuju angka 2 juta, nilai Y juga cenderung mengalami peningkatan. Namun, ada hal penting yang perlu kita garis bawahi. Perhatikan penyebaran titik-titik biru terhadap garis hitam. Di beberapa titik, seperti di posisi X, 500 atau 2 juta, terdapat variasi data yang cukup lebar. Ada data aktual yang jauh di atas garis, dan ada yang di bawah garis. Ini menandakan bahwa meskipun polanya naik, variabel X tidak sepenuhnya menentukan nilai Y secara mutlak. Masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai Y di lapangan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis pengaruh uang bulanan mahasiswa terhadap pembelian baju dalam sebulan. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam kata-kata, kalimat, dan penjelasan yang saya sampaikan. Saya harap dengan penjelasan yang telah saya sampaikan dapat memenuhi nilai evaluasi akhir semester mata kuliah Statistika Bisnis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua.